Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang berbahagia, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Daras Ramadan kali ini berjudul Makna Puasa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari keburukan rohani dan jasmani. Ayat ini merupakan ayat yang sangat istimewa yang menjadi landasan kita sebagai umat Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita pahami bersama apakah definisi dari puasa itu. Dalam bahasa Arab, puasa itu memakai dua macam kata. Yang pertama adalah saum atau saumun, dan yang kedua adalah siam atau siamun. Dan kedua kata tersebut akar katanya adalah soma. Dan untuk kata saum atau saumun, menurut Kamus Bahasa Arab Al-Ma'ani, artinya adalah menahan diri dari setiap tindakan atau perkataan. Yang kedua artinya adalah diam. Dan untuk kata siam atau siamun, menurut Kamus Bahasa Arab Al-Ma'ani, artinya adalah saya menerima bulan puasa dan pengampunan. Dan arti yang kedua adalah menahan diri dari nafsu makan dan berhubungan badan dari subuh hingga matahari terbenam. Sedangkan untuk akar katanya sendiri, yaitu kata soma, menurut Kamus Bahasa Arab Al-Ma'ani artinya adalah yang pertama diam, yang kedua dia harus menahan diri dari makan dan minum mulai fajar hingga matahari terbenam. Yang ketiga, puasa dalam arti syariat, yaitu menahan diri dari makanan, minuman dari fajar hingga matahari terbenam disertai dengan niat. Nah, jadi itulah arti kata dari kata saum dan siam dan juga soma menurut Kamus Bahasa Arab Al-Ma'ani. Dan kalau kita mencari kata siam atau saum yang artinya adalah puasa di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkannya di dalam surah-surah berikut ini. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184, juga 185, 186, 188, dan juga 197. Juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 93, terdapat juga dalam surat Al-Maidah ayat 90, juga 96, juga terdapat dalam surat Maryam ayat 27, terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 36, dan surat Al-Mujadalah ayat 5. Nah, jadi kalau kita mencari kata siam atau saum di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkannya di ayat-ayat tersebut. Sedangkan pengertian puasa menurut Kamus Bahasa Indonesia, puasa artinya adalah meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja. Dan ini merupakan salah satu rukun Islam yang berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segalanya yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Kemudian marilah kita simak bagaimana pengertian puasa menurut Yang Mulia Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu yang beliau tulis dalam Tafsir Sagir. Beliau bersabda, puasa adalah sebuah peraturan agama dalam bentuk atau perincian bagaimanapun yang terdapat dalam tiap-tiap agama. Dan oleh tiap-tiap agama ataupun kebudayaan yang tarafnya rendah ataupun tarafnya menengah, bahkan yang tarafnya tinggi sekalipun,
puasa itu pada umumnya diwajibkan. Dan hal ini merupakan pengalaman umum para wali dan ahli kasyaf bahwa pemutusan hubungan jasmani atau pertalian duniawi sampai batas tertentu itu sangat perlu untuk kemajuan rohani dan mengandung pengaruh mensucikan yang kuat sekali kepada alam pikiran. Tetapi Islam telah memperkenalkan orientasi dan arti rohani baru dalam peraturan puasa ini. Menurut Islam, puasa merupakan lambang pengorbanan yang sempurna. Orang puasa bukan hanya menjauhi makan, minum yang merupakan sarana hidup yang utama, dan tanpa itu orang tidak akan bisa hidup, tetapi juga menjauhi istrinya sendiri, yang merupakan sarana untuk mendapatkan keturunan. Jadi, orang-orang yang berpuasa membuktikan kesediaannya yang sungguh-sungguh bila diperlukan, mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan Tuhan dan Khalik-Nya. Jadi itulah pengertian singkat yang diberikan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu yang beliau tulis dalam Tafsir Sagir. Kemudian pengertian puasa menurut Tuan Rahmat Ali, Honor of Arabic and Orient Teaching radhiyallahu anhu, dalam karya beliau yang berjudul Rahasia Rukun Islam, beliau menjelaskan makna puasa, yaitu yang pertama adalah diam. Artinya berdiam dari perkataan yang tidak ada faedahnya. Yang kedua artinya adalah berhenti. Artinya berhenti dari segala pekerjaan-pekerjaan yang terlarang atau yang tidak ada faedahnya. Arti yang ketiga artinya berdiri atau mendirikan keruhanian atau mempertinggi kualitas rohani kita, yaitu dengan memperkuat hati dan menajamkan pikiran kita. Dan arti yang keempat artinya adalah tempat yang tinggi. Artinya, berpuasa adalah suatu ibadah yang sangat tinggi derajatnya, hingga tidak ada bandingannya dalam semua ibadah-ibadah. Nah, jadi itulah beberapa makna puasa, pengertian puasa yang kita dapatkan dari yang pertama dari Kamus Bahasa Arab Al-Ma'ani, kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga dari penjelasan singkat dari Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu dalam Tafsir Sagir beliau, dan juga dari tulisan Tuan Rahmat Ali HAOT radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, puasa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan artinya kita harus memfokuskan segala ibadah dan amal soleh yang kita lakukan itu sesuai dengan rambu-rambu ataupun pengertian dari makna kata puasa tersebut. Seperti arti yang pertama yaitu berdiam diri. Artinya selama kita berpuasa di bulan Ramadan itu kita harus berdiam diri, menahan segala perbuatan. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita tidak menceritakan kelemahan orang lain, kita tidak bergosip, bergibah, ngobrol ngalor ngidul yang hanya sekedar menghabiskan waktu. Nah, ini ketika kita berpuasa, kita harus berdiam diri, tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian juga kita harus berhenti dari perbuatan lagau ataupun sia-sia. Nah, perbuatan lagau ataupun sia-sia ini banyak sekali contohnya, terutama di kehidupan modern saat ini. Saya bisa ambil contoh seperti game online. Nah, game online ini sudah sangat marak dimainkan oleh para remaja kita. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan kita harus menjauhi dari bermain game online tersebut. Banyak sekali macam-macam game online ini yang tentu saja akan menghabiskan waktu kita, menghabiskan fokus kita yang seharusnya kita beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan, justru malah disita oleh permainan game online ini. Itu hanya akan membuang waktu kita dan akan menyita perhatian kita, menjauhkan perhatian kita dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Juga kita jangan menyia-nyiakan waktu kita hanya dengan menonton acara-acara di televisi yang tidak berfaedah, seperti sinetron-sinetron yang tidak mendidik, infotainment, dan lain sebagainya. Acara-acara yang tidak mendidik itu sebaiknya tidak kita tonton di bulan Ramadan ini. Justru kita harus mencari tayangan-tayangan yang akan meningkatkan pemahaman kita, wawasan kita, dan juga kerohanian kita. Kemudian kita juga harus berhenti dari mengusili orang lain, dari mengganggu orang lain, menjahili orang lain. Ini terhadap teman sendiri kadang-kadang kita suka usil,
Ini harus kita hindari di bulan Ramadan ini. Intinya, selama kita berpuasa ini, kita harus berusaha meningkatkan level kerohanian kita, sehingga ibadah puasa ini benar-benar merupakan ibadah yang tertinggi, yang akan mengangkat kerohanian kita. Oleh karena itu, sepanjang hari 24 jam, marilah kita isi puasa Ramadan kita itu dengan amal ibadah. Mulai dari kita membuka mata kita sampai kita menutup mata kita ketika kita hendak tidur. Marilah kita isi dengan segala bentuk amal-amal ibadah terbaik dari diri kita, yang selama ini mungkin kita akan kesulitan untuk melaksanakannya. Tetapi di bulan Ramadan ini, marilah kita berusaha untuk mendirikan ibadah-ibadah terbaik yang bisa kita lakukan. Yang tentu saja dengan pandemi virus corona saat ini, kita akan banyak menghabiskan waktu berpuasa bersama keluarga di rumah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kebersamaan tersebut dengan meningkatkan ataupun memperbaiki kualitas puasa kita. Untuk daras kali ini saya cukupkan bahasan sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kehilafan, kelemahan, saya mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga kasih sayang Allah terlimpah bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.